Ketika guru karena dia mencintai Tuhan, saat guru mengajar, siswa tetap khusus. Mengapa? Ada banyak pengalaman yang saya temukan menurut survei gurunya, maka siswa juga melalui HP. Di ruangan kelas saat guru mengajar, segala sesuatu ada menerima pelajaran. Ada waktu juga untuk bermain-main, main game lewat HP. Cinta kasih seseorang disertai dengan menaruh belas kasihan berdasarkan cinta kasih. Cinta kasih agape tidak pernah mengharapkan balasan. Dia menolong, membantu temannya. Dia tidak pernah mengharapkan imbalan. Itu pengertian. Cinta kasih agape ini adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan, sama seperti Tuhan Yesus. Pengorbanan yang dilakukan sangat luar biasa. Kita tidak bisa bandingkan, kita tidak bisa bayangkan kalau pada diri kita terjadi hal sedemikian rupa. Dia lahir bukan di istana. Dia lahir bukan di rumah sakit. Dia lahir yaitu di tempat yang sesederhananya atau yang paling hina. Cinta kasih Yesus Kristus. Ia mati, rela berkorban. Dia dihina, disalibkan. Demi siapa? Semua. Apa balasan kita? Yang sudah menerima cinta. Mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kalbu kita. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Melalui sikap kasih kita dengan dalam proses belajar mengajar. Yang menggerakkan rasa persaudaraan, yaitu menjalankan atau hanya sekedar emosi, bukan sekedar perasaan, tetapi suatu keputusan tindakan yang harus dilakukan. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, mari kita perhatikan, kita baca sama-sama. Kolose pasal 3 ayat 14, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, kenakanlah kasih, pakailah kasih itu, berlakukanlah kasih itu, bukan hanya sepanjang kehidupan, dan untuk menyempurnakan kehidupan kita, baik antara siswa, siswi, dan demikian juga mari kita yang mengenakan kasih itu dalam kehidupan itu, dalam keluarga kita, dalam hubungan pergaulan. Bukan kasih, barangkali para siswa sudah mengerti pembagian daripada kasih. Ada 4 kasih: kasih agape, kasih storge, dan kasih pilihan. Ya. Jangan pakai kasih eros, khususnya para siswa. Eros hanya berlaku antara suami istri. Jangan jual hak sulung terhadap pacar. Ya. Itu hak sulung itu sangat Esau menjual hak sulungnya kepada Yakub. Hidupnya tidak berkeruh. Saul ketika dia menjual hak sulungnya. Kenapa? Ya. Kemudian dalam tema kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, ada 3 prinsip untuk membangun hidup yang erat dalam hubungan kasih persaudaraan. Yang pertama, belajar. Kolose pasal 3 ayat 8. Kolose pasal 3 ayat 8, semua perhatikan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor dari mulutmu. Mengendalikan emosi. Saya tanya dulu, siapa di antara para siswa-siswi tidak pernah marah? Angkat tangan. Tidak ada ya? Barangkali Bapak Ibu guru tidak pernah marah. Tidak. Tidak adalah manusia yang tidak sempurna. Namun orang yang marah daripada perlu dipertanyakan. Manusia lihat kiri kanan, saya bukan manusia aneh. Sekali lagi, lihat kiri kanannya, saya bukan manusia aneh. Tidak marah, berfatariagoi, leuwih langsung aku luar Bapak Ibu guru.
peribanomu. Ya. Bayi rugi nomo sekolah masuk ya bakelas masuk di sini ya. Amin. Lehari baru tahua. Atau sebaliknya para siswa no putus ia apa? Caranya. Biasa dalam nama putus ke pacar tibai lava hindi na lava hindi dia ama maina venu tu mau venu mana le sepi dede dia le sepi dede dia namo venu atau marah mau guna ya. Di dalam Amsal dikatakan hajarlah anakmu ya, dengan memakai rotan saat dia melakukan kesalahan ya. Bedanya goi naso Bapak Ibu guru ditemukan kesalahan siswanya bamu fenu Bapak Ibu guru balabeda serta romani bebelangi Bapak kuasai emosi jangan marah-marah ya. Tapi na kesalahanmu hati-hati bemu fenu tolak dan iada namo fenu guru diiringi dengan perkataan bereta mesikolar odo moveno guru so pegaris 1 meter waimolonia sekitar 10 cm badai kau nidanya guru ji bersalah batek kapede ihale penggaris nomeki ba ihap yaga bahu no pernah ya usah no pernah no ubanding bawaru tinggal isunasa hadiala lakon itu liso kuwa karena baru teman-teman di bukan dulu ya ia dah anggap hafihiti bafataria dania naso guru samuji irau sekolah misal nah misalnya sorono pania saya tidak marah demi memperbaiki ia dari fokus ke zaman sekolah lu wilayah bisa sangat beraca tak ada perbedaan sis dengan guru kelakar apalagi fakelakar sair nah so guru nololawe urma tu ilo fakelakar ya lebih batasan data aku posisi daya kita sebagai siswa
boleh marah. Sampai terbenam mata. Ada satu ilustrasi. Saudara musik ide masih siswi mirono yang bersama-sama kenapa bini-bini ya lalu apa bini-bini ya isa bulsa beko isa bulsa dan isa bulsa tuinia sopan dan isa giliran sopan satu lebih diulang ya Irai sara dua kali manoa lalu nomoi lebih ira sopan dan satu bakamar mandi kemudian mati ia tenala tu video ia memperlakukan bisa minul video ira begono bege mialui ijasu irono bege suatu saat isudra sopan dan satu bakamar mandi erege dengernya wangalui mati ia terlala pawotnya lala sopo tumurnya abul-abul itu pas pada lala kebetulan solo moto ada di masuk di moto ada di apa haywa supir beko kamu kui fake iwaku punya supir hana baru terlala ia mau mati iluannya mau mencari mati awalnya suatu mati mege ilau ibina ya baca tabidang iu aku istilah kota loa ofan mana supir mau mege Bevania so si moto bisa. Abadale. Nianias. Ia sudah layalu. Mayalui. Yui. Ebu kita. Yu patamu. Yu aroi ide nonga. Yo mana sopan ketemu? Yuk di kamar mandi. Ya. Jadi dalam ilustrasi ada sesuai dengan nawania sedang kedua ada bikin ya doira dan pas nama disambut sama kemenangan kalau kita nawanda atau guru minat naiwa sudah mana sopan saktumu ada miwa di kamar mandi atau di mana di hati ya sopan saktu boy mi be kamar mandi tolong nama kamar mandi berfatari ya tadi si
Siswa nggak ada lagi sopan santun terhadap gurunya. Gurunya berusaha bisa menjadi manusia. Gurunya mati-matian untuk mengajar, tapi Fataria Rauno sekolah le sopan santun ke guru. Misalnya suatu peristiwa guru mengajar matematika, Sara tambah Sara 2 tambah 2 Eva tambah Eva gimana guru walu. Dari nomor 1 sampai nomor 10 hanya satu yang salah. Kemudian dari yang salah itu apa yang terjadi kepada siswa? Lalai gigi. Guru Hana. Rosana. Nabe famaikira hasab bagi sana. Tubali bahan bibir. Siwa si benar. Ya, hilang semua yang benar. Semua kita di tempat ini tidak ada yang sempurna. Atau ada yang sempurna? Ada. Semua, siapa saja. Guru tidak ada yang sempurna. Siswa tidak ada yang sempurna. Pasti punya kesalahan dan kelemahan. Melalui kelemahan, kesalahan, ya, karena di dalam firman Tuhan ini tadi, di dalam proses untuk menyempurnakan. Prinsip yang kedua yaitu menata kesempatan setiap saat atau setiap hari. 13 Kolose pasal 3 ayat 13, kita sama-sama untuk membaca 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Menata kesempatan setiap saat. Sabar. Sabar Bapak Ibu guru dalam menghadapi siswa yang sekian banyak dari kelas 1 sampai kelas 3 dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam tingkah laku. Mari Bapak Ibu guru menata kesempatan setiap saat untuk menghadapi yang memiliki perbedaan latar belakang. Keluarga mana Surauno bisa saya ada roti, bisa saya ada lidang. Bila orang tua tidak sabar menghadapi anaknya, maka muncul berbagai kemarahan dan emosi. Mari kita menata kesempatan setiap hari. Lo mikir bahwa setiap pribadi ini tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu guru tidak ada yang sempurna, punya kelemahan, kekurangan. Tapi terimalah kamu sebagai siswa
sehingga cinta kasih Kristus bisa menggerakkan rasa persaudaraan. Kesempatan atau setiap hari dengan memiliki rasa kesabaran, dan setiap pribadi pasti antara satu dengan yang lain, tidak tertutup kemungkinan baik di antara siswa dengan siswi. Maka pada saat ini dikatakan, mari kita menantang kesempatan menghadapi segala sesuatu dengan sabar, jangan dengan emosi. Ya. Kalau emosi ketika kita mengajar para siswa, maka ya bisa saja drop, stres, habis stres stroke, habis stroke stop, ya, mati. Yang ketiga, terakhir, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Sebagai siswa, belajarlah dengan segenap hati. Belajar dengan asal-asalan. Berfataria so bago talwa mufana ya dania organ umum pakaian dinas sekolah. Badalulala iganti baru ya. Sona bawania maitanisa Morocco ya. Bere fatare na mawao na Morocco lautini iramatua. Saya ada di Jawa, susah besar siswa. Lalu bapak, ada di Morocco. Besok awal di Morocco, awal Nia sama kemudian ajak ira balap merah, dan ajak ira tanya balap merah, formal lah Nia badal ya berbalap merah, so ira badal di siro memakai gincu, kemudian lafaki baru beralawe, kemudian rokogoi badangar. Ya. Jadi nadoa aja bedanya coba feki sikap dan karakter si Beco. Jadi suatu saat diajak namanya ibaromi ila yurno. Badan nabi feki dodogan si Beco kalau lote atur dalam sekolah ia dari lena sangi pencarian ia noyo sepate bini-bini ia merokok bayar sekolah noyo sepate lena sangi fangaluin ia balalai batu ia beli rokok. Abena siswa tidak sadar diri.
segala sesuatu dengan segenap hati. Kesempatan belajarlah sebagai siswa, sehingga namo dede untuk belajar dengan sungguh-sungguh bisa berhasil. Nah, belajar yakin dan percaya lo akan tercapai cita-cita. Melalui perayaan Natal yang diselenggarakan oleh keluarga besar SMK Negeri Situbondo, maka kita sebagai siswa-siswi yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar memelihara rasa persaudaraan, baik hubungan orang lain, siswa dengan guru, dan hubungan kita dengan orang tua kita. Ya. Mari kita belajar mengendalikan emosi. Hati guru